Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan saya Sukatno dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 semester genap. Para siswa, sebelum pembelajaran lebih lanjut pada kesempatan ini, mari kita sejenak untuk berdoa agar pembelajaran ini nanti berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Cukup? Saya lanjutkan. Kali ini adalah pembelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 pada semester genap. Tolong para siswa untuk fokus dalam pembelajaran ini, agar di dalam pembelajaran nanti tujuan yang ingin dicapai bisa tercapai dengan baik. Para siswa, pembelajaran kali ini yaitu tentang surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Jadi, pada kesempatan ini adalah membicarakan masalah surat. Kita sudah berbeda materi dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan sebelumnya belum membahas masalah surat. Ini nanti akan dibahas yaitu khusus untuk surat pribadi. Kemudian untuk surat dinas dibahas pada pertemuan sesudahnya atau setelah surat pribadi selesai. Sekali lagi, mari diikuti video ini sampai selesai agar penjelasan yang berkaitan dengan surat pribadi semakin paham atau dipahami oleh para siswa. Karena apabila tidak selesai di dalam mengikuti video ini, tentu saja akan kehilangan beberapa penjelasan. Yang penjelasan itu tentu saja sangat berkaitan antara materi-materi tersebut dalam pembelajaran. Para siswa, dilanjutkan pada yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Tentu saja sebelum pembelajaran masuk ke materi, yaitu disampaikan, para siswa harus tahu lebih dahulu, atau para peserta didik harus mengetahui lebih dahulu, yaitu tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran ini yang berkaitan dengan surat pribadi ini, ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama mendefinisikan pengertian surat. Kemudian untuk yang kedua mendefinisikan pengertian surat pribadi. Kemudian yang ketiga menjelaskan unsur-unsur surat pribadi. Yang ini semua nanti masuk dalam pembahasan pada surat pribadi. Sampai nanti
para peserta didik diharapkan bisa untuk membuat surat pribadi sesuai dengan atau memenuhi unsur-unsur surat pribadi secara lengkap. Tujuan pembelajaran yang pertama atau yang nomor 1 yaitu pengertian surat. Nih, siapa yang sudah tahu apa surat itu? Tentu saja di antara kalian para peserta didik sudah mengetahui, yaitu pengertian surat. Dan pengertian surat itu boleh tidak sama dengan yang akan disampaikan oleh Pak Karno. Di sini pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Ini adalah yang disebut dengan pengertian surat. Saya yakin setelah ada kemajuan teknologi ini, yaitu khususnya untuk gawe atau HP atau handphone, para siswa jarang yang menggunakan surat, yaitu mengirim berita kepada temannya atau mengirim informasi juga secara tertulis, tetapi dengan menggunakan media mungkin yaitu WhatsApp, SMS, atau mungkin dengan Facebook atau yang lainnya. Tetapi karena ini merupakan materi pembelajaran, sehingga para siswa, para peserta didik harus lebih memahami, yaitu tentang surat. Kali ini surat yang dibahas yaitu surat yang tertulis, jadi menggunakan sarana kertas. Seperti itu. Diulangi lagi. Masih ingat toh tadi apa yang disebut dengan pengertian surat? Saya ulangi sekali lagi. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Jadi di sini ada yaitu informasi. Kata kuncinya ada informasi dari satu pihak ke pihak lain, ya, kepada pengirim. Dari si pengirim kepada orang yang dituju. Ini yaitu yang berkaitan dengan pengertian surat. Para peserta didik untuk yang kedua adalah pengertian surat pribadi. Jadi untuk yang pertama, yang nomor 1 tadi, pengertian surat secara umum. Yang kedua adalah pengertian surat pribadi. Siapa di antara kalian yang pernah menulis surat? Nah, pasti ada yang pernah menulis surat. Tetapi seperti Pak Guru sampaikan tadi, sekarang sangat jarang para siswa menulis surat. Sekarang menulisnya biasanya di gawe melalui mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin WhatsApp, mungkin WA, Facebook, atau yang lainnya. Ya, kembali lagi ke pengertian surat pribadi. Ya. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tertulis yang dikirim dari seseorang yang bersifat pribadi dan tujukan kepada orang lain atau kepada instansi. Itu yang dinamakan surat pribadi. Untuk pengertian surat pribadi ini, kata kuncinya yaitu bentuk komunikasi tertulis. Sama dengan pengertian surat.
Tetapi dalam pengertian surat tadi informasi secara tertulis. Dikirim dari seseorang yang bersifat pribadi dan ditujukan kepada orang lain atau kepada instansi. Jadi secara pribadi itu maksudnya yaitu kepentingan dirinya sendiri. Surat pribadi ini bisa ditulis atau ditulis dari seseorang yang dikirim kepada orang lain. Contohnya dari peserta didik menulis surat ditujukan kepada temannya. Mungkin teman waktu sekolah di SD atau mungkin kenalan-kenalan yaitu di kota lain atau mungkin saudara dan sebagainya. Dari seseorang ke orang lain. Contohnya surat apa ini? Contoh surat kepada ibu. Contohnya waktu kalian kuliah nanti atau mungkin SLA, SMK atau SMA, ketika kamu sekolah yaitu di kota lain, yaitu untuk menulis surat kepada ibunya atau kepada keluarga yang di rumah apabila kalian yaitu di asrama atau di kontrakan. Jadi itu dinamakan surat pribadi. Atau mungkin menulis surat kepada temannya. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi. Mungkin temannya kenalan atau teman sekolahnya waktu di SD. Atau teman sekolah waktu TK dan lain-lainnya. Ini adalah surat pribadi. Intinya yaitu surat pribadi di sini ada yang dikirim dari seseorang ke orang lain yang bersifat pribadi. Kemudian secara pribadi ditujukan kepada instansi, ya, secara pribadi ditujukan kepada instansi. Contohnya apa di sini? Contohnya kalian membuat surat yaitu izin, ya. Surat izin tidak masuk sekolah. Ini dinamakan yaitu surat pribadi. Tetapi di sini yang bersifat resmi. Antara surat pribadi ini tadi yang bersifat pribadi kepada seseorang dan yang ditujukan kepada instansi, yaitu etikanya juga berbeda. Kalau kepada seseorang atau temannya atau orang lain atau mungkin orang yang lebih tua, keluarga dan sebagainya, tentu saja menggunakan bahasa yang tidak baku, yang santai. Tetapi apabila surat itu ditujukan ke instansi, bahasanya yaitu bahasa baku. Ya, tidak boleh menggunakan bahasa santai. Contohnya tadi yaitu para peserta didik membuat surat izin yang ditujukan ke sekolah. Ini yang dinamakan surat kepada instansi. Atau mungkin peserta didik membuat surat yaitu untuk meminjam sesuatu hal. Contohnya untuk meminjam tenda yaitu ke sekolah. Sekolah lain maksudnya. Mungkin meminjam lapangan ya ke desa atau ke kelurahan, yaitu akan kalian gunakan untuk kegiatan sepak bola. Itu dinamakan surat pribadi yang ditujukan ke instansi. Yang dinamakan instansi yaitu suatu kelompok, ya kelompok. Bisa suatu lembaga yang bersifat resmi negara, bisa suatu organisasi dan lain-lain. Ya, para peserta didik. Kemudian yang ketiga, setelah yang kedua pengertian surat pribadi, kita masuk pembahasan yang ketiga. Apa pembahasan yang ketiga? Pembahasan yang ketiga adalah unsur-unsur surat pribadi. Ya. Mengapa perlu dipelajari unsur-unsur surat pribadi? Karena dengan mempelajari unsur-unsur surat pribadi tersebut, para siswa setelah pembelajaran nanti diharapkan mampu menulis surat dengan tepat
dan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam surat pribadi. Ya. Peserta didik, pada kesempatan ini nanti yang dibahas yaitu unsur-unsur surat pribadi yang ditujukan kepada seseorang. Ya. Ada berapa unsur? Ini semuanya nanti ada 8 unsur. Nanti Bapak Guru akan menjelaskan yaitu satu persatu unsur-unsur tersebut. Ya. Dimulai dari unsur yang pertama atau A. Ya. Ini saya tulis A. Ini nanti semuanya ada 8. Berarti ini nanti sampai H. Ya. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Ya. Tempat dan tanggal surat. Apa tempat dan tanggal surat itu? Nah, contohnya di sini Jakarta, 17 Mei 2022. Di mana letak menulisnya? Menulisnya yaitu di bagian kanan atas kertas. Bagian kanan atas. Tempat dan tanggal surat. Contohnya tempatnya mana? Jakarta. Jakarta. J-nya ditulis dengan huruf kapital. Mengapa ditulis dengan huruf kapital? Karena adalah nama kota. Sehingga penulisannya harus kapital. Kemudian diikuti tanda koma. Harus dengan tanda koma. Tidak boleh tanda yang lain. Kalau tidak menggunakan tanda koma bisa boleh atau tidak, Pak? Tidak boleh. Karena secara bakunya yaitu menggunakan tanda koma. Kemudian ditulis tanggalnya. Tanggal ketika menulis surat, ya. Jakarta 17 Mei 2022. Mei nama bulan harus ditulis dengan kata atau perkataan. Tidak boleh ditulis 17 garis miring 5 garis miring 2022. Tidak boleh. Ya, terus ditulis Mei. M-nya huruf kapital. Mengapa Pak M-nya huruf kapital? Karena itu nama bulan. Penulisan nama bulan harus dimulai dengan huruf kapital. Kemudian tahun 2022 ditulis dengan angka Arab atau dengan angka. Tidak boleh diberi tanda apapun setelah tahun. Kok nggak diberi tanda titik, Pak? Tidak boleh. Tanda seru, Pak? Tidak boleh. Koma? Tidak boleh. Jadi tanpa tanda apapun. Itu kemudian contohnya berikutnya Wonogiri, 25 Mei 2022. Para peserta didik, ya, silahkan fokus kembali, ya, fokus kembali. Unsur yang pertama atau yang A, tempat dan tanggal surat. Kemudian berikutnya unsur yang kedua atau B, tujuan atau alamat surat. Ya. Tujuan dan alamat surat itu sama. Tujuan yaitu yang dituju oleh surat, alamat surat yaitu alamat yang dituju maksudnya. Ya. Di mana Pak cara menulis tujuan alamat surat? Yaitu ditulis di bagian kanan atas setelah tempat dan tanggal surat. Karena itu surat pribadi, jadi ya pribadi perseorangan, jadi penulisannya dengan bahasa yang santai, sehingga di sini penulisannya teruntuk Andri di Jakarta contohnya, atau sahabatku Andri di Jakarta, ya. Buat Andri di Jakarta dan sebagainya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang yang menulis surat. Di sini adalah alamat yang dituju. Yang dituju siapa? Yang dituju adalah Andre di Jakarta. Ya, kok di situ tidak ditulis Pak alamatnya secara lengkap? Tidak usah. Jadi ditulis dengan alamatnya itu ditulis dengan kotanya saja.
Tidak boleh contohnya teruntuk Andri di Jakarta, Jalan Mangga nomor 5 RT sekian Jakarta. Tidak usah. Jadi cukup ditulis nama kotanya saja. Mengapa seperti itu? Karena nanti yang dinamakan surat, setelah surat itu jadi kan masuk amplop. Dalam amplop nanti ditulis alamatnya yaitu lengkap. Ya, alamat lengkap. Kemudian yang C adalah salam pembuka. Tentu saja untuk memulai pembicaraan seperti Pak Guru tadi, yaitu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga cara penulisan surat. Ya. Untuk menulis surat pun yaitu dengan menggunakan salam. Contohnya dengan hormat. Kalau di sini teruntuk Andri di Jakarta, di bawah dengan hormat, sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Ya, mungkin salamnya yaitu berbeda. Yaitu contohnya salamnya berbeda, tidak dengan hormat. Nah, mungkin bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh salam sehat dan tetap semangat. Contohnya salam semangat Ndri dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan penulis surat. Dan disesuaikan dengan kondisi isi surat agar lebih menyambung. Jadi kalau di sini dengan hormat tidak cocok ya. Cocoknya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andri atau salam sehat Andri dan sebagainya ya. Kemudian yang bagian berikutnya ya yaitu bagian D. Pembuka surat atau paragraf pembuka. Ya, tentu saja sebelum masuk ke pembicaraan, sebelum masuk ke isi surat, diawali dengan bagian paragraf pembuka. Ya. Bagian paragraf pembuka contohnya. Bagaimana kabarmu, Andre? Ya, di sini ditulis. Ini bagaimana kabarmu, Bunga? Ya, Bunga bisa diganti dengan Andre, biar menyambung dengan yang di depan tadi. Bagaimana kabarmu, Andre? Sehat-sehat, Andre? Bisa seperti itu. Sehat selalu, Andre. Ini sesuai dengan kebutuhan. Untuk penulisan ini, ya, untuk penulisan pembuka surat, yaitu seperti halnya seperti salam pembuka tadi, yaitu ditulis di bagian kiri, yaitu rata kiri, ya, rata kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma. Kemudian di bawahnya, bagaimana kabarmu, Andre? Atau bagaimana kabarmu, Bunga? Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu masuk ke E, yaitu isi surat atau paragraf isi. Ya. Untuk isi surat atau paragraf isi ini tergantung isinya apa yang akan kamu sampaikan. Ya. Kalau di sini saya beri contoh yaitu minggu lalu kami sekelas berwisata ke Bali. Ya. Ini mengabarkan bahwa minggu lalu sudah berwisata ke Bali. Ya. Mungkin isinya yaitu kepada Andre tadi, kepada Bunga mungkin atau Andre, bahwa ketika ke Bali tidak bisa bertandang karena jadwalnya terlalu padat dan tidak ada waktu untuk berkunjung, yaitu ke rumah temannya yang ada di Bali. Bisa juga yaitu memberitahu 2 minggu yang akan datang Bunga, aku akan berwisata ke Bali atau berwisata ke Jakarta. Disesuaikan temannya tinggalnya di mana. Kalau ada waktu nanti saya ingin bertemu, ingin berkunjung ke rumahmu. Dan seandainya toh nanti tidak ada waktu, mungkin Bunga atau Andre bisa menemui saya. Nanti saya telepon ya, tunggu kabar selanjutnya. Contohnya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh isi dalam surat. Ya. Dan tentu saja ini sekali lagi, bahwa suratnya tadi bagaimana? Yaitu bersifat santai. Ya. Menggunakan bahasa santai, tidak bahasanya bahasa yang resmi,
Ya, seperti itu. Contohnya Andre atau Bunga, aku sangat rindu sekali denganmu loh. Ini waktu ini aku berada di Pulau Dewata atau di pulaumu atau di kotamu. Karena waktu saya sangat terbatas, bisakah kamu untuk menemui aku? Tolong temui aku di, contohnya di mana? Contohnya di Pantai Sanur. Kira-kira pukul 5 sore. Ya, seperti itu. Boleh seperti itu. Ini tergantung dengan kebutuhan. Atau tergantung dengan apa yang diinginkan oleh yang menulis surat. Dan diusahakan yang menerima surat tidak keliru untuk menafsirkan. Ini adalah di dalam isi surat tersebut. Ini. Bagaimana Pak untuk surat isinya nanti kalimatnya diuraikan banyak atau tidak? Yang penting mudah untuk dipahami. Seperti itu ya. Ya, para peserta didik, silakan kembali fokus lagi. Dilaksanakan lagi, lanjutkan lagi untuk melihat atau menonton video ini agar nanti kalian bisa selesai untuk sampai bagian akhir dan setelah itu kalian akan lebih paham lagi. Kemudian yang F, ya, yang F setelah isi, kemudian yang F penutup, ya. Tentu saja dalam surat itu juga ada penutupnya, ya. Meskipun beberapa kata atau hanya beberapa kalimat, penutup adalah merupakan wajib. Sehingga di dalam penulisan surat nanti bisa dilihat bahwa surat tersebut sudah selesai ditulis. Seperti itu. Ya, para peserta didik, bagaimana penutup itu? Di mana letaknya penutup itu? Cara menulisnya bagaimana? Sama dengan salam pembuka. Sama dengan pembuka surat. Sama dengan isi surat. Penutup ditulis urut yaitu di bagian tepi bagian kiri kertas. Ya, bagian kiri kertas. Penutup contohnya bagaimana Pak? Yaitu kalimat penutup. Contohnya, Bunga sekian dulu suratku ya. Minta maaf apabila ada kesalahan. Boleh seperti itu. Bunga temanku yang aku rindukan. Sekian dulu ya suratku. Boleh. Bebe Bunga boleh. Terserah. Ini. Yang penting itu mengandung bahwa untuk mengakhiri yaitu surat sebelum salam penutup. Ya, sebelum salam penutup. Jadi boleh, terserah kalian akan membuatnya seperti apa untuk penutup. Ya, minta maaf ya Bunga. Ini kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hatimu, Bebe ketemu lagi nanti saya boleh terserah. Ya, karena ini ingat bahwa surat pribadi adalah bahasanya bahasa tidak resmi, yaitu bahasa santai. Kemudian apa berikutnya setelah penutup atau paragraf penutup? Yaitu berikutnya salam penutup. Ya. Nah, salam penutup contohnya di bagian bawah setelah paragraf penutup. Bagaimana bunyinya? Sahabatmu, boleh. Sayangmu, boleh. Yang selalu kamu rindukan, boleh. Ya. Ini adalah salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Tetap sehat dan tetap semangat. Boleh. Ini banyak kata-kata dan saya yakin para peserta didik lebih kreatif untuk membuat kalimat tersebut sesuai dengan bahasa-bahasa anak sekarang, anak milenial, anak gaul ya. Ini berbeda dengan Pak Katno yang eranya sudah berbeda dengan era anak milenial seperti itu. Ya, para peserta didik. Kemudian yang berikutnya ini adalah yang
terakhir, ya, yang terakhir diperhatikan, yaitu nama dan tanda tangan pengirim. Nama dan tanda tangan pengirim di mana Pak itu menulisnya? Ya, menulisnya adalah pada umumnya ditulis di bagian kanan bawah setelah salam penutup. Nama dan tanda tangan pengirim. Meskipun di situ tulisannya nama dan tanda tangan pengirim, tetapi nanti ya jangan lupa ini tanda tangan lebih dahulu baru nama pengirimnya, ya seperti itu. Ini tanda tangan dulu baru nama pengirimnya. Jangan nama pengirim baru tanda tangan, itu nanti terbalik kalau seperti itu. Ya, ini peserta didik bagian yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan pengirim. Jadi maksudnya pengirim itu yang membuat surat, ya. Contohnya tadi yang membuat surat, contohnya bunga, ya ditulis bunga. Tanda tangan setelah itu di bawahnya bunga. Yang menulis surat contohnya Andre, ya ada tanda tangan Andre. Kemudian contoh yang menulis surat di atas yaitu Farel, ya tanda tangan baru tulis Farel. Terus itu bagaimana Pak penulisannya? Nama. Ya nama itu harus ditulis diawali dengan huruf kapital. Terus di belakangnya tidak boleh diberi tanda yang lain. Contohnya bunga titik atau bunga tanda tanya, tidak boleh. Cukup seperti itu saja. Ya, ini para siswa, ya, Pak Guru sudah menjelaskan yaitu dalam pembelajaran untuk surat pribadi ini, yaitu surat pribadi yang untuk perseorangan, yaitu yang pertama tadi, apa tadi? Yaitu pengertian surat secara umum. Kemudian yang kedua pengertian surat pribadi. Yang ketiga adalah unsur-unsur surat pribadi. Tolong ini dipelajari. Kalian bisa mempelajarinya diperkaya dengan buku-buku LKS atau dengan buku siswa, ya. Jadi jangan mengandalkan video yang Bapak Guru kirim ini, karena di dalam video ini waktunya hanya terbatas, tentu saja tidak bisa menerangkan secara detail. Dan kamu harus menggunakan referen yang lain agar tidak terdapat kesalahan. Seperti itu peserta didik, ya. Peserta didik yang saya sayangi dan senantiasa saya dambakan dalam arti yaitu yang berbakat berprestasi, ini tadi adalah tentang pembahasan surat pribadi. Sekali lagi untuk memperkaya ini, kalian perlu dengan membaca buku siswa atau buku LKS. Atau boleh kalian browsing yaitu di internet yang berkaitan dengan surat pribadi, ya seperti itu. Ini para peserta didik, tentu saja seperti biasa setelah pembelajaran yaitu ada soal. Ya, itu pasti wajib ya untuk kalian. Soal ulangan, ya. Untuk yang ini adalah soal ulangan, dan soal ulangan ini nanti dikumpulkan, ya. Pak Guru memberi waktu yaitu 1 minggu. Soal ulangan 1 minggu, nyantai sekali, ya. Saya beri waktu 1 minggu, nanti setelah kalian membuka videonya, mendengarkan video ini, membuat surat pribadi, ya, yang bersifat pribadi atau kepada perseorangan. Surat pribadi kepada perseorangan di selembar kertas dan dikumpulkan seminggu setelah video Bapak Guru kirim kepada kalian. Apa soal ulangannya? Nah, bacalah ilustrasi di bawah ini. Apa ilustrasinya? Anda pada liburan semester genap ini akan berkunjung ke rumah nenekmu yang tinggal di Surabaya. Rencana perjalanan dengan mengendarai kereta api dan turun di stasiun Semut pada hari Minggu 25 Juni 2022. Suruh menjemput kakakmu yang tinggal dengan nenek. Nah, seperti itu ya, jelas kan? Ya.
Terus perintahnya buatlah surat pribadi dengan memenuhi unsur-unsur surat pribadi. Contohnya ada 8 unsur tadi kepada kakakmu yang berada di Surabaya. Sesuai dengan ilustrasi di atas ya. Dikerjakan di selembar kertas dan dikumpulkan nanti. Nih. Para siswa yang tentu saja saya banggakan untuk pembelajaran surat pribadi pada pertemuan yang pertama ini saya akhiri sekian dan tentu saja yaitu sebelum diakhiri perlu disimpulkan lebih dahulu. Nah, ya, ini sangat penting yaitu untuk mempelajari surat pribadi dari segi yaitu unsur maupun bahasa-bahasa yang digunakan ya seperti itu. Ini jadi di dalam menulis surat pribadi itu tidak terikat ya, tidak terlalu terikat dengan ikatan-ikatan yang ada ya seperti itu. Ini yang berkaitan dengan surat pribadi ini. Tentu saja dalam penjelasan ini masih banyak kekurangan. Saya akhiri sekian, yaitu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.